Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Saswina Aprilia. Di sini saya mewakili teman-teman saya yang lain, yaitu Kak Zulfikri dan juga Rida Ulkibria dari kelas KM 601 Digital Society Communication, yang dimana nantinya kami bertiga akan bersama-sama membahas tentang investigasi pada ruang lingkup Digital Society Communication. Baik, langsung saja pada topik yang kami ambil, yaitu tentang isu gender dan judulnya LGBT dalam perspektif sosial, yang merupakan penyimpangan terhadap nilai dan norma pada masyarakat. Baik, yang pertama terdapat pendahuluan atau latar belakang. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT adalah kelompok dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari heteronormatif. Fenomena LGBT ini tentunya menimbulkan perdebatan dan konteks nilai dan norma sosial di Indonesia, terutama karena berbeda dengan budaya agama mayoritas. Kemudian, dengan adanya perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi juga mendorong wacana ini menjadi semakin kompleks. Dukungan terhadap LGBT secara global sering kali bertabrakan dengan nilai-nilai lokal, sehingga memicu polemik antara modernitas dan juga tradisi. Maka dari itu, penting untuk mengkaji sebuah fenomena LGBT dari perspektif sosiologis guna memahami bagaimana sih masyarakat memaknai perbedaan tersebut dan sejauh mana penyimpangan terhadap norma dapat ditoleransi atau bahkan diakomodasi dalam tatanan sosial Indonesia yang majemuk. Lanjut, terdapat kajian masalah yang membahas siapa aja sih pihak yang terlibat dalam fenomena ini. Yang pertama itu tentunya melibatkan individu yang dimana menghadapi tantangan penerimaan dan juga diskriminasi. Yang kedua, melibatkan masyarakat luas, di mana masyarakat masih menilai LGBT bertentangan dengan norma agama dan juga budaya di Indonesia. Dan yang ketiga, melibatkan keluarga, di mana keluarga itu sebagai unit sosial utama sering terjebak konflik nilai dan penerimaan juga. Dan yang terakhir, melibatkan pemerintah dan juga lembaga hukum, yang dimana mereka mempunyai posisi untuk mengatur dan menetapkan regulasi atau kebijakan sesuai dengan norma sosial yang berlaku dan hukum yang positif. Baik, saya Rida Ulkibria akan melanjutkan presentasi ini. Kita masuk ke penyebab terjadinya masalah sosial. Yang pertama, faktor biologis dan psikologis. Orientasi seksual dan identitas gender sebagai bagian alami manusia, meskipun itu kontroversial. Yang kedua, pengaruh budaya dan agama, norma dan moral kuat yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan. Yang ketiga, globalisasi dan media sosial. Penyebaran informasi dan eksposur gaya hidup LGBT meningkat sehingga menimbulkan perbedaan budaya dan resistensi sosial. Yang keempat, kesenjangan edukasi, yaitu kurangnya edukasi inklusif terkait gender dan orientasi seksual yang mengakibatkan stigma dan diskriminasi. Selanjutnya, dampak sosial di lingkungan bisa dilihat ada diskriminasi dan penolakan sosial, konflik antara kelompok sosial dan keluarga, perpecahan nilai budaya dan norma tradisional. Selanjutnya, ini ada 3 poin. Yang pertama adalah interpersonal hubungan LGBT dengan keluarga dan teman sering mengalami ketegangan akibat perbedaan nilai. Yang kedua, kelompok organisasi LGBT dan organisasi pendukung hak asasi manusia berusaha membangun solidaritas kelompok konservatif dan agama untuk mengekspresikan penolakan. Yang ketiga, masyarakat luas, interaksi bercampur antara penerimaan terbatas dan stigma yang melekat. Ini menyebabkan segregasi sosial. Selanjutnya, lalu kita masuk ke apa sih pendekatan untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi? Tentunya yang pertama itu pendidikan inklusif.
yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberagaman identitas tanpa mengabaikan norma agama dan budaya. Yang kedua, pendekatan psikologis, yaitu terapi afirmasi bagi individu LGBT yang mengalami tekanan sosial dan trauma. Selanjutnya, saya serahkan kepada Kak Zulfikri. Lalu, pendekatan apa untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi? Peran keluarga sebagai kontrol sosial pertama. Dialog terbuka dan penguatan peran kasih sayang dan pemahaman. Dialog sosial dan hukum. Membangun kesepemahaman antar kelompok sosial untuk mengurangi konflik dan diskriminasi. Rehabilitasi dan layanan kesehatan mental. Pengembangan pusat dan layanan rehabilitasi bagi mereka yang membutuhkan. Rekomendasi dan saran. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengembangkan kurikulum, edukasi, nilai dan norma yang inklusif dan toleran, tanpa mengabaikan nilai budaya dan agama. Masyarakat harus meningkatkan toleransi dan pemahaman untuk mengurangi diskriminasi serta membuka ruang dialog konstruktif. Fasilitas psikososial dan rehabilitasi untuk LGBT harus diperbanyak agar mendukung kesehatan mental dan sosial. Rekomendasi dan saran. Media dan komunitas harus bertanggung jawab membangun narasi yang seimbang, tidak menimbulkan polarisasi yang tajam, mendorong penelitian lokal dan riset terpercaya sesuai konteks Indonesia untuk solusi adaptif terhadap fenomena ini. Sebagai penutup, fenomena LGBT menantang nilai dan norma sosial di Indonesia karena perbedaan budaya dan agama yang kuat. Namun melalui pendekatan inklusif, dialog, dan edukasi, masyarakat dapat merespon dengan cara menghormati hak individu sekaligus menjaga kestabilan sosial dan budaya. Terima kasih kepada Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Saya Zulfikri, rekan saya Jihan dan Rida mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.